Balik lagi di channel aku dan kali ini aku bakal menceritakan salah satu cerita horor dengan sudut pandang orang pertama. Jadi aku mau kalian simak ceritanya sampai habis. Dulu ayahku pernah bercerita kepadaku. Cerita ini terjadi di tahun 80-an. Waktu itu terjadi sebuah tragedi di desa yang menewaskan seorang wanita dan juga seorang anak. Polisi juga segera tiba di lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan dan juga mengeluarkan mayat mereka yang tragis. Tidak ada yang bisa menggambarkan kondisi mayat-mayat itu. Dan hal yang paling mengejutkan dari kasus ini adalah pelakunya merupakan salah satu anggota keluarga itu sendiri. Awalnya polisi mengira pelaku dari pembunuhan ini adalah seorang suami yang cemburu karena istrinya berselingkuh dan mendapatkan anak dari pria lain. Tapi secara tak terduga ketika mereka melakukan penyelidikan dan mengambil kesaksian pelaku, mereka menemukan pria itu berhubungan baik dengan istri dan juga anaknya. Tidak ada konflik seperti yang dipikirkan orang-orang. Dan pria yang diliputi rasa bersalah itu dengan sukarela menceritakan kejadian sebenarnya. Ia menjelaskan semuanya dengan sangat rinci. Cerita itu dimulai. Jadi pria yang bernama Tuan Kai adalah seorang peternak kelinci. Ia memiliki lebih dari selusin kelinci di rumahnya. Meskipun keluarganya tidak punya banyak harta, tapi orang desa mengatakan bahwa ia adalah orang terkaya di sana karena hewan-hewan ternaknya itu. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk pindah ke daerah dekat pegunungan untuk memperluas peternakan kelincinya. Tapi kelincinya itu satu persatu mulai menghilang. Setelah beberapa hari melakukan pengamatan, akhirnya Tuan Kai menemukan jawaban bahwa yang sering mencuri kelincinya adalah seekor rubah putih. Dan ia bertekad untuk melindungi kelincinya. Tuan Kai telah menghabiskan banyak uang untuk membangun tembok tinggi. Bahkan ia membangun pagar besi di sekitar halaman. Tapi sayangnya itu semua tidak berhasil. Rubah-rubah itu terlalu pintar. Mereka selalu mencoba menyelidap masuk dan mencuri hewan peliharaan Tuan Kai. Setiap Tuan Kai berhasil memergokinya, mereka selalu berhasil melarikan diri. Semua itu membuat Tuan Kai marah, tapi ia bertekad untuk menangkap rubah pencuri itu. Ia membeli beberapa perangkap bergigi untuk menangkap rubah itu. Akhirnya saat malam tiba, ketika kelincinya sudah masuk ke dalam kandang, Tuan Kai dengan tenang memasang beberapa perangkap di dekat kandang. Saat itu Tuan Kai berencana untuk menangkap 1 atau 2 rubah. Hal itu ia lakukan untuk menakuti rubah-rubah lainnya agar berhenti mencuri kelincinya. Saat malam semakin larut, semua rencananya berjalan lancar. Keesokan paginya ketika ia pergi ke kandang kelinci untuk memeriksa, ia melihat rubah pencuri itu tergeletak di tanah. Tuan Kai berteriak kegirangan karena berhasil menangkap rubah besar itu. Perangkap itu dengan kuat menjepit kaki rubah sehingga tidak mudah meloloskan diri. Karena kehilangan banyak darah, akhirnya rubah besar itu telah mati. Meskipun daging rubah itu bukan untuk dimakan, tapi ia memiliki bulu putih yang sangat indah, dan Tuan Kai berencana untuk menjualnya. Selembar bulu rubah bisa membeli selusin kelinci. Aku tak perlu menceritakan bagaimana ia mengulitinya, karena semua orang tahu bahwa itu adalah hal yang sangat mengerikan. Sampai sini ternyata rencana Tuan Kai berhasil. Rubah-rubah lain tidak lagi berani mencuri kelincinya. Namun sekarang ia menjadi sangat ambisius. Pria tua ini tiba-tiba merasakan kegembiraan dan juga kepuasan. Ia mulai menangkap rubah-rubah itu dengan berbagai macam cara. Bahkan ia menggunakan ayam dan juga bebek sebagai umpannya. Bahkan ia pergi ke pegunungan untuk memasang beberapa perangkap. Dan dalam waktu singkat, hanya butuh beberapa bulan populasi rubah mulai menurun. Karena Tuan Kai mulai tak terkendali dan menangkap semua rubah. Ia telah menangkap rubah yang tak terhitung jumlahnya, baik rubah yang hamil ataupun yang masih muda. Dan ia hampir membunuh semuanya. Hanya beberapa rubah kuat yang berhasil melarikan diri. Dan alhasil kelincinya tidak lagi dicuri. Tuan Kai bahkan membuat kemeja dari bulu rubah itu. Dan ia selalu senang dikagumi oleh orang-orang. Bahkan semua orang mengikutinya untuk berburu rubah. Dan tibalah saat pembalasan atas semua perbuatannya. Suatu hari Tuan Kai harus bangun lebih awal untuk mengurusi kelincinya. Setelah selesai memberi makan hewan peliharaannya itu, ia akan kembali masuk ke rumah. Tetapi kemudian ia terkejut. Ia melihat sosok bayangan hitam berdiri di atas tembok. Dan Tuan Kai yang melihat itu merasa marah. Ia langsung mengambil beliung dan mulai mengejarnya. Dan saat beliung itu diayunkan, dengan sekejap mata rubah itu menghilang. Kejadiannya begitu cepat. Tuan Kai bergegas pergi ke kandang ayam untuk mencari rubah itu. Tapi ia tidak melihatnya dimanapun. Dan Tuan Kai tak punya pilihan lain selain kembali ke rumah. Ia berencana pergi ke gunung keesokan harinya untuk menangkap rubah-rubah lainnya. Saat ia baru masuk ke rumah, bayangan seekor rubah itu mengejutkannya. Rubah putih itu berlari ke kamar tidurnya. Ia berdiri di atas tempat tidur di samping istri Tuan Kai. Rubah itu membuka mulutnya dan bersiap menggigit leher istri Tuan Kai. Tuan Kai yang bertekad menangkap rubah itu tidak memikirkan resikonya. Ia mengayunkan beliungnya ke arah sana. Tapi dengan sekejap mata rubah putih itu telah menghilang. Saat itu ia tahu dirinya telah melakukan kesalahan besar. Beliung itu mengenai kepala istrinya dan membuat tengkoraknya pecah. Badannya gemetar dan menangisi kematian istrinya. Belum usai kesedihannya, ia melihat rubah itu berdiri di depan pintu.
sambil menatap Tuan Kai. Rubah itu seolah-olah menantangnya. Tanpa berbicara apapun, Tuan Kai langsung mengejarnya. Ia ingin membalaskan dendam kepada rubah itu. Lalu sekarang rubah itu masuk ke kamar anaknya. Ia melompat dan duduk di samping kepala anak Tuan Kai. Kemudian membuka mulutnya bersiap untuk menggigit leher anaknya. Tuan Kai yang melihat itu tanpa pikir panjang langsung mengayunkan beliungnya. Dan lagi-lagi rubah itu menghilang dengan sekejap mata. Ia baru menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan yang sama. Anaknya juga mati di tangannya. Setelah penyelidikan itu, Tuan Kai dibawa untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Dan hasilnya mengatakan bahwa jiwanya baik-baik saja. Pada akhirnya hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati tanpa pengampunan. Dan bahkan tidak ada seorang pun yang percaya dengan ceritanya ini. Dan itulah akhir dari kisah Tuan Kai.